Kadang, untuk benar-benar merasa hidup, kita harus menjauh dari kota, meninggalkan jalanan mulus, meninggalkan kebiasaan yang serba cepat, masuk ke rute yang pelan, dingin, dan penuh cerita. Hari ini, langkah kami membawa ke sebuah kampung di pegunungan, jauh dari hiruk-pikuk kota, jauh dari suara yang saling bersahutan, diapit hamparan perkebunan teh yang sangat tenang. Di tempat sejauh ini, waktu seolah berjalan dengan caranya sendiri. Orang-orang hidup tanpa banyak tuntutan. Bukan sekedar tujuan, bukan soal seberapa jauh kami melangkah, tapi perjalanan yang ingin kami dengarkan ceritanya. Inilah Tapak Lintas episode 1 Kampung Paranggon. Oke, halo dulur dan kawan-kawan. Nah, selamat datang di Tapak Lintas episode yang pertama. Nah, alhamdulillah di video kali ini kita akan realisasikan di video perkenalan yang sebelumnya ya. Jadi sekarang kita masuk ke episode pertama ya. Betul. Nah, sebelum pemberangkatan ada baiknya kita akan prepare terlebih dahulu. Kita akan bersih-bersih dulu motornya, persiapan dulu motornya ya, dan lain sebagainya. Oke, kita sedang melakukan persiapan ya. Tentunya kita harus mempersiapkan buat logistik kita, terus alat rekaman kita, dan bawaan kita. Ini belum semua karena Mang Udoh lagi persiapan. Mari kita persiapan. Guys, belum mandi ya, belum siap-siap, tapi kita akan prepare dulu untuk persiapan di motor nih. Ini selain persiapan logistik dan sebagainya nih, kita juga wajib ya, karena pakai motor tua itu harus bawa kunci. Itu karena jalanannya tidak tahu seperti apa. Nih, kita akan bawa tas, side bag, dan juga nanti kita akan bawa carrier untuk persiapan. Oke, sekarang tinggal mandi dulu. Oh, dulur dan kawan-kawan ya. Jadi kali ini sebelum kita melakukan perjalanan, kita bersih-bersih dulu dan kita prepare dulu untuk si motornya. Nih, buat si Malika udah siap, tinggal jalan. Mantap, mudah-mudahan selamat di perjalanan. Nah, bersama Bang Dasmo juga. Dan ini dia bersama si Merah Semok. Siapa dia? Ini dia kameramen kita nantinya ya. Mantap. Oke teman-teman, jadi kita pakai tas ini karena kita tidak akan cuma jalan-jalan, dan kita juga pengen ngasih kesan yang beda ya. Jadi kita belajar untuk mewakafkan Al-Quran di sana. Oke, seperti itu. Alhamdulillah kita ya ada rezeki ya dari orang yang menitipkan Al-Quran ke satu dus. Nanti kita akan titipkan di sana Al-Quran ya, mushaf Al-Quran di sana. Dan mudah-mudahan di episode selanjutnya tidak hanya Quran, tapi barang-barang yang berguna lainnya, gitu, seperti sembako. Langsung kita ya. Setelah persiapan beres, kita langsung lanjut mandi dan makan. Mandi biar kelihatan lebih siap jalan, makan biar kuat di jalan. Soalnya kalau motor masih bisa diajak kompromi, tapi perut kosong langsung ajak ribut. Oke teman-teman, sarapan sudah selesai, tinggal kita lanjut persiapan kembali. Nah, tidak lupa kita bawa ini nih, Dayanto ini apa? Coba. Itu bom ya, bom untuk isi perut. Mantap, kita bawa. Persiapan sudah beres dan sudah beres semua. Tinggal sekarang kita akan berangkat. Setelah semuanya selesai, kami berangkat dengan rasa tenang yang sederhana. Bukan rasa percaya diri berlebih, tapi keyakinan yang pelan bahwa perjalanan ini layak untuk dijalani. Motor mulai bergerak, meninggalkan rumah, meninggalkan rutinitas yang itu-itu saja. Di depan belum jelas apa yang akan ditemui. Jalan rusak atau mulus, orang baru atau hanya sunyi. Tapi justru di situ letak Tapak Lintas, berangkat tanpa banyak rencana, hanya niat untuk melihat, mendengar, dan belajar dari jalan. Setiap perjalanan selalu punya cerita, dan hari ini cerita itu baru saja dimulai.
Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan perjalanan, kita belok dulu untuk isi bensin. Oke, kita isi full. Bang Dasmo, isi full. Isi full tank pokoknya. Oke, mantap. Mantap. Oke. Ini ribetnya tuh lebih ribet ya. Udah kerasa ribetnya cuy. Bikin video motoran, vlog motoran tuh. Nih, harus bawa banyak ini. Oke, mantap. Let's go. Oke, setelah beres isi bensin sudah full, aman. Tinggal kita berangkat ke lokasi ya. Ini tidak jauh dari jalan raya. Cuma nanti yang jauhnya tuh setelah belok dari jalan raya ini ya. Estimasi 3 jam. 3 jam lah. Kurang lebih 3 jam ya. Pokoknya stay tune terus kalian kalau penasaran stay tune ya. Jangan Gas. lupa kami terus. Kami melanjutkan perjalanan setelah mengisi bensin. Bukan karena takut kehabisan di tengah jalan, tapi karena perjalanan yang jauh selalu butuh persiapan kecil yang sering dilupakan. Kami belok sebentar mencari lauk untuk bekal nanti, karena nasi yang tadi kita bawa belum lengkap sama lauknya. Jadi kita mampir dulu ya untuk kembali perbekalan buat makan nanti kita. Ikuti kita terus guys. Perjalanan dilanjutkan. Tidak jauh dari situ kami mulai belok, meninggalkan jalanan yang ramai. Suasana pelan-pelan berubah, kendaraan semakin jarang. Suara kota mulai hilang. Jalanan di depan tidak lagi lebar. Oke teman-teman, dan ini kita udah masuk ke jalan menuju tempatnya. Jadi tadi setelah belok dari Jalan Raya Ciwidey ya, kita belok ke sini. Ada yang tahu kayaknya di mana? Nih. Itu sekitar 2 jam lah dari sini ya. 2 sampai 3 jaman. Oke, mantap. Ini kita pakai motor udah. Ini tantangannya tuh karena udah mendung banget. Jadi ini tantangannya kalau hujan wah sangat lumayan beresiko ya. Ini gaskeun terus. Jalanan mulai meninggalkan rumah-rumah. Pemandangan perlahan berubah menjadi pepohonan hijau. Bangunan semakin jarang, suara mesin tergantikan oleh angin dan alam. Di titik ini kami sadar bahwa perjalanan benar-benar menjauh dari keramaian. Bukan sekedar pindah arah, tapi pindah suasana. Dan tapak lintas terus membawa kami masuk lebih dalam ke jalan yang jarang dilewati. Pemandangannya makin enak cuy. Itu kita masuk ke hutan guys. Masuk ke hutan. Itu jalur menuju Dewata juga bisa ya. Jalur menuju Dewata bisa. Kemudian kalau kalian tahu itu Bukit Jamur. Nah ini jalannya ke sini juga. Gitu. Apa? Brusel juga ke sini. Nah Brusel juga ke sini kalau kalian tahu ya. Itu enak banget coy. Dulu tuh si jalannya masih batu. Kayak Wahangan Saat, kalau cek orang Sunda mah. Jika Wahangan Saat, tapi sekarang udah enakin lah. Ini tapi kalau jalan sendirian nih malam, apalagi agak sedikit hariwang gitu. You know hariwang? Nah, gitu. Enakin lah pokoknya. Ini udah enakin banget jalannya. Gak tahu tuh nanti kedepannya, gak tahu bagus kayak gini atau berubah jadi jalan bebatuan. Oke. Semakin kami masuk ke dalam perhutanan, perjalanan semakin terasa pelan. Bukan karena jalan memaksa berhenti, tapi karena suasananya minta untuk dinikmati. Udara makin dingin, suara sekitar makin hening, dan motor jadi satu-satunya suara di jalan ini. Tak terasa perjalanan sudah hampir 1 jam. Kami berhenti sejenak di sebuah warung yang sederhana, bukan karena capek yang berlebihan, tapi karena perjalanan yang panjang, pastinya butuh jeda kecil. Di tempat seperti ini, ngopi sebentar dan duduk diam sudah cukup buat ngembaliin ritme. Setelahnya, perjalanan masih akan lanjut dengan cerita yang belum selesai. Sekarang kita istirahat dulu, break dulu. Setelah tadi 1 jam kita dari sana, jalan perhutanan seperti itulah ya. Dan sekarang nemu ada warung-warung di sini. Kita ngopi dulu. Kita istirahat dulu. Next nanti kita lanjut belok ke sana nih. Kalau ke sebelah sini bisa tuh tembus ke Barsel.
kalau kita nanti bakal ke sini. Oke, next, let's go. Mantap. Bang Daso, jadi kita lagi di mana nih? Sekarang kita lagi di simpang apa ya namanya itu? Ini tadi lupa lagi ya. Pokoknya di pertigaan ya. Ya di pertigaan. Jadi kalau ke sana itu bisa ke Bursal. Nantinya kalau kita tujuannya nanti ke sini. Adalah pokoknya. Nah, jadi kita mau ke sana. Oke. Tuh. Duh. Pokoknya ke sana lah. Mantap. Oke, setelah kita ngopi-ngopi ya, kita lanjut aja perjalanan kita karena perjalanan kita masih lumayan panjang dan ikuti terus perjalanan kita. Istirahat sudah selesai, dan kini perjalanan kembali dilanjutkan. Mesin dinyalakan, suara motor kembali menemani jalan yang masih dikelilingi pepohonan. Kami mulai belok meninggalkan jalur sebelumnya. Pelan-pelan, arah perjalanan terasa lebih jelas. Tanda-tanda tujuan mulai terlihat, meski belum sepenuhnya tampak. Jadi kita udah belok dari warung yang tadi di pertigaan. Kita sudah menuju ke kampung lokasi yang kita tuju. Dan ini tuh jalannya ternyata udah bagus ya. Itu baru dicor ya. Ini baru dicor, jalanannya baru dicor tuh. Masih kelihatan baru. Dan dulunya tuh lokasi ini tuh yaitu full batu. Dan sekarang udah lumayan enak ya. Oh, saya kira udah persiapan nih dari tadi, wah ini jalan udah bakalan butut gitu. Dan ternyata udah lumayan enakan gini, udah pakai beton. Cuman ini nih tuh harus pelan-pelan karena licin guys. Setelah berjalan sekitar setengah jam dari persimpangan tempat kami beristirahat tadi, kami mulai belok ke jalan yang lebih sempit dan butut. Aspal perlahan menghilang hingga akhirnya tidak ada aspal sama sekali. Ke Dewate itu 11 kilo lagi. Aspal perlahan menghilang hingga akhirnya tidak ada aspal sama sekali. Jalan ini sepertinya memang belum pernah dibagusin, hanya batu-batu yang jadi pijakan roda. Di beberapa bagian air mengalir pelan di tengah jalan, memaksa kami menurunkan kecepatan dan lebih fokus. Dan di jalur seperti ini, tapak lintas benar-benar masuk ke perjalanan yang sebenarnya. Jauh, tinggal. Jadi abi ayeuna duka nuju di mana? Tuh sakuriling ku kebon teh jeung leuweung ya Mang Dasmanya. Wow, pokoknya mah. Oh, di pasian jalan Cigawahangan kieu ya, untungnya pakai motor. Iya ya, tuh pakai Vincent. Nah, di pasian jalan kita kalah atau ya Atau bisa bukan asa sugema di pasian jalan jika gitu teh. pokoknya mah rusa bertemu dengan habitatnya. Dah gitu pisan. Yuk orang gaskeun. Jalan menuju cigah kieu nya. Tuh. Cigawahangan jalan lagi. Cigawahangan saatur. Aduh. Cik aya nu terang teu ieu bade ka mana? Alah. Ini rawasan kieu jalan lagi. Gusti. Kami menyusuri hampir 7 km jalanan rusak tanpa aspal, batu-batu tajam, jalur sempit, dan pijakan yang gak pernah pasti. 7 km terasa jauh lebih panjang dari angka di speedometer. Setiap meter butuh fokus dan kesabaran. Di perjalanan tangan mulai terasa pegal. Getaran dari jalan batu terus terasa sampai ke lengan. Di saat yang sama, cuaca perlahan berubah. Langit makin mendung. Kekhawatiran soal hujan mulai ikut jalan bareng kami. Kalau hujan turun, jalanan ini bakal makin licin. Dan fokus harus double. Kecepatan makin ditahan, gerakan makin hati-hati. Karena di jalur seperti ini, satu kesalahan kecil bisa berakibat panjang. Di jalur seperti ini, aku jadi kebayang.
Buat kami, jalan ini bikin tangan pegal dan pikiran was-was. Tapi buat orang-orang di sini, jalanan seperti ini sudah jadi akses sehari-hari. Lewat sini tanpa banyak pilihan, entah hujan atau panas. Dari situ aku sadar, yang kami sebut ujian perjalanan, buat mereka adalah rutinitas kehidupan. Aduh, dan ini yang tidak diinginkan ternyata terjadi hujan guys tuh. Mang Dasma kumaha aman? Aman bos. Aman, cuman ini bodohnya saya ketinggalan jas hujan. Tolong. Sobat Dim, bodoh sekali. Bodoh. Gaskeun. Oke, teman-teman nih. Kita diguyur hujan dari tadi, udah jibruk juga. Mantap pisan tuh, jalanan udah kayak gini. Dan tuh di depan udah hampir nyampe ya. Kita tidak banyak ngambil footage karena ya hujan gini. Jadi kita langsung aja. Intinya bayangin aja ya, warga sini jalannya kayak gini, jauh Tuh. dari mana-mana, bayangin aja. Gak kebayang sih. Nah ini Pokoknya wah, kalau kalian mau nyobain, rekomendasi ya pokoknya. Gaskeun. Jalan leuweung, butut, diguyur hujan. Wah, mantap.